Satu persatu para pemain diaspora Indonesia mulai menunjukkan kelasnya. Verdong, Ijes, dan Tom Hey sudah lebih dulu menunjukkan kualitas mereka di pentas Eropa. Seakan tak pernah mau kalah, apalagi mengalah, si El Preman pun mulai menunjukkan siapa dirinya. Dialah Justin Quincy Hubner, pemain yang seakan menolak jika namanya akan tergantikan, apalagi di Timnas Indonesia. Era baru Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert benar-benar telah memicu gelombang persaingan sengit. Para pemain saling bersaing di level klub, berusaha menunjukkan bahwa merekalah yang pantas menghiasi daftar Garuda Calling Timnas Indonesia. Pada bulan Maret mendatang, ini bukan sekedar kesempatan, ini adalah pertaruhan besar untuk menempatkan nama mereka dalam sejarah. Kini sosok El Pemarah yang sempat hilang namanya, bahkan diprediksi akan dicoret, tiba-tiba kembali menampakkan dirinya dan mengejutkan publik sepak bola Indonesia. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan bagaimana seorang Justin Hubner menjadi man of the match dalam laga Ragtil FC versus Wolverhampton. U21 bermain sebagai starter dan menjadi kapten tim, Justin benar-benar terlihat berbeda level di antara pemain lainnya. Coba perhatikan bagaimana skill dan ketenangan pemain ini di area pertahanan Wolves. Ketika Wolves tertinggal 2-1 dan para striker mulai buntu, kemudian peluit panjang hampir dibunyikan. Disitulah Hubner maju. Ia cosplay jadi striker dan mencetak gol penyama kedudukan. Bahkan saat adu penalti, sang kapten pun dipercayai menjadi eksekutornya. Dalam momen itu, terlihat supporter Ragtil mencoba menggoyangkan mental seorang Hubner, namun apa yang terjadi di antara seluruh pemain yang berlaga, malam itu rasanya tak ada satu pemain pun yang pernah merasakan atmosfer dan tekanan yang pernah dialami oleh Justin Hubner. Peran Hubner memang tak main-main. Ia pun berhasil membawa Wolves U21 lolos ke babak selanjutnya di kompetisi National League Cup. Justin ini memang selalu overpower di kelompok umur, namun masih menjadi dilema bagi manajemen klub untuk memainkannya di tim utama Wolverhampton. Maka jangan heran Justin seperti mulai dipersiapkan dan berlatih bersama dengan tim utama Wolves. Justin ini belum bermain di level klub senior, namun penampilan Justin di timnas senior sungguh jarang sekali mengecewakan. Berdasarkan statistik, trio Justin, Rido, dan Jai adalah trio terbaik di barisan pertahanan Timnas Indonesia sejauh ini. Bahkan saat trio ini dimainkan, Timnas Indonesia tercatat hanya kalah 1 kali, dan itu pun melawan Timnas Jepang. Justin ini memang selalu dikritik soal gaya bermainnya, yang mana Justin dinilai terlalu barbar, sehingga kerap kali mendapatkan hukuman kartu. Mungkin memang itu adalah bagian dari seorang pemain muda yang masih mencari jati dirinya dan cenderung mengikuti gaya bermain dari sang idola, yaitu Sergio Ramos. Namun coba bayangkan usia Justin ini masih sangat muda, baru 21 tahun. Usia yang memang tak bisa kita dibandingkan soal kebijaksanaan. Dengan pemain seperti Sandy Walsh, Jay Itzes, Jordi, Tom Hey, dan pemain-pemain lainnya yang sudah matang dalam segi usia, menurut kami pemain muda ini hanya perlu dibimbing sedikit lagi untuk menemukan versi kebijaksanaan terbaiknya. Bagaimanapun, di tim harus ada tipikal pemain seperti Justin ini. Saat pemain lawan mulai bermain keras, bahkan kasar, saat itulah ada pemain kita yang bisa mengimbangi permainan kasar tersebut. Kita tentu masih ingat bagaimana saat Vietnam bermain begitu kasar saat itu, Iver sampai terbang, bahkan Jordi sampai terkapar dan digantikan. Saat itu Jordi Ahmad patah tulang hidung akibat mendapat sikutan dari Nguyen FC tersebut. Ya Justinlah yang membalas dan melayani permainan kasar para pemain Vietnam. Karena pemain kita tak mampu memberikan balasan setimpal ketika bertanding. Sebelum era naturalisasi, mungkin timnas kita hanya bisa mengomel dan memaki-maki atas permainan kasar Vietnam di sosial media, karena pemain kita tak mampu memberikan balasan setimpal ketika bertanding. Namun di era Justin Hubner lah, Nguyen ini tak bisa lagi serampangan seperti ini, memperlakukan pemain timnas Indonesia.
Maka jangan heran, Justin ini benar-benar sombong kepada pemain. Bahkan kepada publik, Vietnam dia pernah mengatakan, "Easy win with you." Even in Vietnam, or you want to say, boss, what, did you expect something else? Easy wins, easy wins. Two easy wins, take it. Easy wins, easy wins, easy wins. Two easy wins. Easy wins, boys, easy wins. Bahkan di sosial medianya, ia masih menyematkan satu postingan, yang mana postingan itu menjadi postingan paling membuat naik darah oleh publik sepak bola Vietnam. Maka jika ada pemain timnas Indonesia paling dibenci, bahkan menjadi musuh nomor satu publik sepak bola Vietnam, maka tak lain dan tak bukan, pemain itu adalah Justin Hubner. Tak hanya sekedar Vietnam, bahkan yang terbaru yaitu melawan Arab Saudi pun, Justin ini benar-benar menunjukkan mental terbaiknya. Melawan Australia pun sama. Coba perhatikan, bagaimana reaksi Justin ketika pemain Australia mencoba diving di area pertahanannya. Petantang petenteng Justin ini sebenarnya sudah bawaan pabrik. Coba perhatikan betapa tengilnya pemain ini sejak ia masih bocah. Look Justin yang sama sekali tak bisa santai ini sudah terlihat sedari kecil. Coba perhatikan bagaimana potongan rambut dari ketua geng yang beda sendiri. Ataupun ketika momen di saat temannya kesusahan membawa bola, Justin pun tetap tak peduli. Maka jangan heran, di dalam maupun di luar lapangan, Justin tetap seperti itu. Tak sekali dua kali kita melihat pemain brutal di lapangan. Kita tentu masih ingat bagaimana seorang Justin mengeluarkan mode smackdown-nya di lapangan. Bahkan di luar lapangan pun habis orang-orang disindir oleh seorang Justin. Namun di balik brutal dan menyebalkannya, look seorang Justin Hubner, ia juga punya sisi lemahnya. Kita tentu masih ingat saat gelaran Piala Asia U23, saat eksekusi penaltinya sempat digagalkan kiper Korea Selatan. Matanya memerah seorang yang bahkan tengil sekalipun bisa saja hancur saat tak berhasil membawa timnasnya menang. Namun syukur saat itu penalti diulang, dan Justin pun berhasil menuntaskan eksekusinya. Seseorang yang bangga atas negaranya, bahkan di tempat latihan Wolves pun, ia sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti yang kami katakan di judul video ini, bagaimana aksi Justin? Inilah yang akan membuat seorang Patrick Kluivert bingung. Jay Hitzes, Mads Huijlers dan Kevin Dijk sudah berada di level tertinggi di klub dan bermain di kompetisi yang begitu sengit. Elkan Bagot berhasil bermain cemerlang bersama Blackpool, dan Jordi Ahmad berhasil membawa JDT konsisten di kompetisi Liga Champions Asia. Maka, apakah Justin Hubner akan tetap terpilih, bahkan tetap menjadi pemain utama dalam menjaga barisan pertahanan timnas? Biarkan waktu yang menjawabnya.